Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat ligad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatu iman rahimakumullah, segala puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat kembali berkumpul di sini dalam rangka pengaosan rutin ya. Pengaosan rutin, mudah-mudahan orang sadayana aya dina kaayaan bahagia tur sehat lahir sareng batina. Iwatu iman rahimahumullah, insyaallah urang ayeuna ya tos nincak hampir pertengahan Saban ya 1440 genep Hijriah, jadi kirang langkung ya 10 dintenan deui muranya orang Ramadan. Mugi Allah ngadugikeun urang sadayana nepangan bulan Ramadan ya, bulan anu urang sadayana umat muslim khususna merindukeun bulan anu luar biasa turunna Al-Qur'an sareng bulan anu pinuh ku rahmat sareng kaberkahan insyaallah. Wengi ieu urang insyaallah ngaos tema berkaitan sareng Ramadan ya, utamana kumaha urang ya, bagaimana kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang begitu populer dan menjadi dasar untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hadis yang sering diriwayatkan dengan redaksi yang sedikit berbeda ya dalam beberapa kitab hadis. Rasulullah berpesan kepada umatnya, taraktu fikum amroin ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Kitabullahi wa sunnati Rasul. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, ya niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Iwatu iman rahimahumullah, hadis tentang bulan Sya'ban ya cukup banyak ya. Tapi saya hanya ingin mengutip satu saja ya, yaitu hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Aku tidak pernah yang melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa ya dalam sebulan ya di antara selain bulan Ramadan yaitu bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi hal itu cukup bagi kita ya, bahwa bulan Sya'ban juga termasuk yang diistimewakan ya selain Ramadan. Ya barangkali ini ya sebagai ya pendapat kita gitu ya, warming up ya supaya di bulan Ramadan kita ya
Ya kalau diibaratkan sebagai seorang atlet, ya kita atlet yang akan terjun dalam pertandingan, ya, ya mampu melaluinya dengan baik, ya. Wallahu a'lam. Iwat iman rahimakumullah, sebagai bulan di mana kita akan menghadapi bulan Ramadan yang amat istimewa ini, ya, disarankan kepada kita untuk meningkatkan ibadah kita, ya, dalam segala halnya, seperti sholat malam, ya, puasanya, ya, Senin Kemis atau puasa pertengahan bulan, ya. Jadi nanti terbiasa kita, istri kita, anak-anak kita untuk mempersiapkan diri, ya, seperti bangun malam untuk sahur, ya, sebagai latihan warming up, sehingga masuk kepada Ramadan, ya, dengan persiapan, ya, segala macamnya, termasuk keimanan yang prima. Kemudian banyak berdoa agar nanti di Ramadan diberikan kekuatan dan kesehatan serta rizki yang lancar. Iwat iman rahimakumullah, kembali ke tema malam ini, kita istiqomah dalam amal ibadah, yaitu tetap di jalan Quran Sunnah, sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis di depan, ya, bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah panduan kita semuanya, ya. Al-Quran sebagaimana pemahaman para sahabat. Mengenai istiqomah, ya, ayat yang berkaitan dengan ini yang sering dikutip para ulama adalah surat, diantaranya adalah surat Fussilat, ya, surat ke-41 ayat 30, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalul alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka, ya. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu, ya. Iwat iman rahimakumullah, riwayat dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW membacakan ayat tersebut, ya, kepada kami, yaitu firman-Nya tadi, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, ya. Ya. Begitulah ketika itu, ya, Rasulullah berkata, sungguh akan ada segolongan manusia yang telah mengucapkannya, tetapi setelah itu kebanyakan dari mereka mengingkarinya. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkannya dan berpegang teguh kepadanya hingga mati, ya, berarti dia telah meneguhkan pendiriannya pada kalimat tersebut. Nah, inilah ibadah iman rahimahullah yang dijanjikan Allah, ya. Malaikat turun dengan izin Allah untuk memberikan perlindungan dan kabar gembira tentang apa yang akan mereka dapatkan atau peroleh nanti di akhirat. Pada saat banyak orang-orang yang menolak kebenaran atau ingkar merasa ketakutan luar biasa, ya. Sebagaimana digambarkan, ya, dalam surat Al-Munafikun, ya. Ya, termasuk, ya, yang mengingkari ayat, ya, yang menerima sebagian tapi menolak sebagian, atau yang mengolok-olok Rasul, ya, dalam surat Al-Kahfi disinggung, ya, wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. Dalam surat Al-Maidah ayat 9-10, ya, kita bisa bayangkan bagaimana, ya, orang yang baru meninggal, ya, seolah-olah melolong, ya,
minta dihidupkan kembali sesaat saja. Ya. Ingin taat kepada Allah Rasul dan ingin ya berbuat seperti bersedekah misalnya. Ya, dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila azalin qaribin fa asaddaqa wa aku minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu ya, dalam firman itu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi saja, ya, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ya. Orang-orang yang soleh ada orang-orang yang taat kepada Rasul dan kepada Allah. Ikhwat iman rahimakumullah, dalam Ahzab diterangkan oleh Allah ya. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula ya. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka ya, mereka berkata wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul ya. Begitulah penyesalannya ibadah iman rahimahumullah. Maka kata Rasulullah SAW ya, katakanlah ya, aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomah ya. Hadis riwayat Muslim. Ibadah iman rahimahumullah, secara teoritis ya, ya sebenarnya istiqomah itu merupakan langkah-langkah kecil ya, sedikit demi sedikit dalam langkah kebenaran dalam mengerjakan ibadah ya, tadi contoh Rasul ya, tetapi konsisten ya, konsistensi di jalan lurus yang sudah kita imani sampai kematian menjemput kita. Ibadah iman rahimahumullah ya, tapi tentu ini tidak mudah ya, kita sadari ya, godaan akan selalu datang ya, bervariasi ya, sangat besar, terutama godaan dunia, nafsu, syahwat, rasa malas dan bosan, sehingga kadang melahirkan sifat ya, kalau dalam bahasa Sunda sakapeng rajin, sakapeng malas. Iman juga begitu turun naik ya. Isuk jadi jelma soleh, malam maksiat. Malamna soleh, pagina bermaksiat. Ya. Kalau di kalangan kita ya nggak tua nggak muda ya, ada istilah namanya STMJ, ya. Salat terus, maksiat jalan. Ya. Bila hal tersebut menyergap kita ibadah iman rahimahullah, maka buru-burulah istighfar, dekati teman-teman yang soleh ya, jangan dijauhin, banyak membaca Quran ya, baik kata orang Betawi mah biar sekebet dua kebet kejang gitu sehari ya, latihan termasuk puasa, bangun malam ya, banyakin istighfar ya. Kata Rasul, jadidu imanakum, jadidu imanakum, perbarui iman-iman kalian ya, dengan cara tadi banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah iman rahimakumullah, selanjutnya perhatikanlah salat kita ya. Salat kita ya, amalan yang pertama dihisab, yang kalau baik dia maka baiklah seluruh amal kita. Ya, amalan yang mungkin paling murah dalam biaya ya, paling ringan ya pengerjaannya. Tidak bisa berdiri, duduk, ya. Tidak bisa duduk berbaring ya, kalau dalam keadaan tertentu. Kalau umroh atau haji mah kan sampai puluhan juta ya ibadah haji. Tapi beda dan lain-lain. Jaga ruku sujud kita yang benar-benar ya, mengikuti tuntunan yang selama ini sudah diajarkan ya. Karena ketaatan kepada Rasul, kepada dalil ya, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita tahu tadi, itu yang akan mendatangkan rahmat. Ingat, pernah disinggung pelajaran dalam surat Hud ayat 118, illa ma rahima rabbuk. Jadi yang mendapatkan rahmat orang-orang yang tidak beda tata cara ibadah atau ya
dalam kehidupan keseharian dengan Rasulullah SAW dalam hal ibadah ya. Dalam surat Al-Ahzab 21 kan dikatakan ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul terdapat ya contoh ya, yang baik. Mau cari contoh yang mana lagi kan begitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak istiqomah dalam amal ya. Ibaratnya sejengkal lagi mau masuk surga ya, tiba-tiba gogodim ya, kalau orang Sunda bilang gogodim, godaan datang ya. Ya. Mun puasa mah atau kalau puasa mah ibarat ya sebentar lagi mau maghrib ya. Ya, rek buka puasa. Pek haus terus nginum. Akhirnya batal. Iwat iman rahimahumullah tentang sholat kata Rasulullah SAW, sallu kama ara'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat ya. Ada hadis, innama ju'ilal imamu liyutamami, fa idza kabaro fakabbiru wa idza qara'a fansitu wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu ya. Dijadikan imam untuk diikuti ya. Apabila imam takbir maka takbirlah kamu, apabila imam membaca maka dengarkanlah, apabila imam mengucap sami Allahu liman hamidah maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu dan seterusnya ya. Alhamdulillah kita jamaah sudah sedang dan akan terus mempraktekkan salat demikian, menjaga dan memperbaiki tumaninahnya, sujud dan rukunya, barisan safnya, godam ya, godam di kaki menempel dengan godam yang lainnya, bahu ya dengan bahu ya. Jangan membarengi imam ya, apalagi mendahuluinya. Jangan jadi kita yang dikatakan Rasulullah SAW sebagai pencuri salat. Apa wahai Rasul yang dikatakan pencuri salat? Sahabat bertanya, ya Rasul, la yutimu ruku'aha wali sujudah. Ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad ya. Demikian ibadah iman rahimahumullah, kembali ke istiqomah tadi. Jadi di jalan Allah dan Rasulnya sedikit demi sedikit, tetapi tetap konsisten ya. Mayuti Rasul faqad ata Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza ya. Barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka kata Rasul kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka ya. Jadi bayangkan ya, Rasul tidak akan peduli ya kepada orang-orang yang menyelisihinya ya. Arti kita jadi orang kalau sudah tidak pedulikan oleh Rasulullah SAW ya, kita tahulah ya. Ibadah iman rahimakumullah, kembali ke masalah Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ya. Marilah kita persiapkan diri sebaik mungkin, niatkan yang kuat, ikhlas semata karena Allah Ta'ala ya. Wa ma umiru ila liyabudullaha mukhlishina lahudin ya. Ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata menjalankan agama ya. Mudah-mudahan kita tidak hanya dapat haus dan lapar saja, tetapi benar-benar dapat menjadi orang yang bertakwa ya, sebagaimana diketahui oleh Allah, sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam firman-Nya ya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Demikian ikhwatu iman rahimahumullah, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.